Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, tahukah Anda bahwa di daerah Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, terdapat daerah tujuan wisata aneh dan unik yang disebut sebagai api abadi atau api tak kunjung padam. Disebut demikian karena pada spot lokasinya terdapat api yang senantiasa menyala dan tidak pernah padam walaupun setelah hujan sekalipun. Sehingga bagi penduduk asli sekitar lokasi tidak memerlukan kompor atau gas untuk memasak kebutuhan sehari-hari, mereka cukup menanak dan memasak pada api yang senantiasa tersedia. Demikian pula para pengunjung juga dapat merasakan sensasi menikmati aneka kuliner, misalkan jagung bakar yang langsung dimasak menggunakan api alam yang ada. Di daerah ini juga banyak pedagang yang menjual aneka produk mentah siap bakar seperti jagung muda, ikan segar dan lainnya, sehingga para pemirsa yang berkunjung tidak perlu repot lagi. Api alam ini dipercaya telah ada semenjak tahun 1600 Masehi, dan tidak padam sampai sekarang. Keajaiban api abadi ini sudah sangat terkenal. Jadi tak heran bila setiap harinya tempat ini ramai dikunjungi wisatawan yang penasaran ingin melihat langsung semburan api yang menyembur dari celah tanah. Terkadang daerah api tak kunjung padam juga dijadikan area perkemahan. Fenomena aneh munculnya api abadi ini disebut dikarenakan adanya gas belerang yang senantiasa keluar dari celah tanah, sehingga hal tersebut menjadi bahan bakar api yang membuatnya terus menyala. Sedangkan secara mistis, menurut kisah penduduk setempat bahwa kemunculan api tak kunjung padam ini berawal dari kisah seorang ulama penyebar Islam yang dulunya bermukim di tempat ini dan bernama Kiai Moko dengan nama asli Raden Wiknyo Kenongo. Beliau itu sehari-hari hanya sebagai pencari ikan atau kalau sekarang itu disebut nelayan. Bermula dari Kiai Moko yang pada suatu waktu mendapatkan kabar bahwa seorang putri dari kerajaan Sriwijaya sedang sakit keras tak kunjung sembuh. Setelah tabib dari berbagai penjuru tak mampu mengobati, Ki Moko akhirnya memutuskan untuk membantu mengobati putri raja dengan mengirimkan bumbung bambu. Dalam bumbung bambu tersebut konon berisikan aneka mata ikan dari berbagai jenis yang dikirim melalui seorang utusan. Raja Sriwijaya yang menerimanya merasa bahagia beserta putrinya. Karena barang yang sebenarnya hanya mata ikan tak berharga justru menjadi berlian baginya. Hal itulah yang menjadikan awal mula kesembuhan putri Raja Sriwijaya hingga membuat sang raja berhutang budi kepada Ki Moko. Raja Sriwijaya pun mengirimkan sebuah peti kepada Ki Moko. Ketika dibuka ternyata berisikan gadis cantik bernama Siti Suminten. Siti Suminten oleh Raja Sriwijaya dinikahkan kepada Ki Moko dikarenakan jasa-jasanya. Setelah itu Ki Moko mendapat kabar bahwa keluarga kerajaan akan datang untuk menyelenggarakan pesta pernikahan secara mendadak. Hal tersebut membuat Ki Moko kebingungan karena kondisinya sendiri sebenarnya adalah sangat sederhana dan merasa belum ada persiapan apapun. Namun dengan izin Allah SWT, Ki Moko akhirnya berdoa dan menancapkan tongkat miliknya ke tanah dan keajaiban pun terjadi. Seketika muncullah istana megah dengan sumber mata air dan api yang menjadi penerangan sehingga pesta pernikahannya pun berjalan dengan lancar. Namun setelah pesta pernikahan berakhir, seketika istana dan sumber mata air mendadak menghilang, hanya tersisa sumber api saja yang hingga sekarang banyak dinikmati pemandangannya oleh masyarakat dan wisatawan. Konon sumber api tersebut berwasiat kepada Ki Moko untuk senantiasa menjadi sumber rejeki bagi anak cucu Ki Moko kelak. Demikian ulasan kami mengenai api abadi ini. Segala kisah ini kami rangkum dari beragam sumber dan Allahu a'lam, hanya Yang Kuasa yang tahu kebenaran kisah aslinya. Bagi para pemirsa yang berminat dan penasaran untuk berkunjung, lokasinya tidak jauh dari alun-alun Pamekasan dan bisa diakses dengan sepeda motor,
mobil bahkan bis. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan menghibur. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.